Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Afnan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik yang berjudul Hakikat Psikologi Pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Jadi, psikologi pendidikan merupakan bagian dari psikologi khusus yang membahas tentang penerapan prinsip dan metode psikologi untuk mengkaji perkembangan, pembelajaran, motivasi, penilaian, dan isu-isu yang terkait lainnya yang mempengaruhi interaksi belajar mengajar. Psikologi pendidikan berguna untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, membantu pendidik dalam memahami karakteristik peserta didik, memahami proses belajar peserta didik, dan membantu pendidik untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan belajar atau perolehan hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Maka dari itu, psikologi pendidikan sangatlah penting dalam menunjang proses belajar dan pembelajaran. Nah, jadi psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai studi tentang proses belajar manusia yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, psikologi pendidikan terdapat 5 elemen di dalamnya: efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pembelajaran, psikologi persekolahan, perkembangan siswa dan proses belajar, dan yang terakhir, kelompok-kelompok siswa. Yang pertama, efektivitas intervensi pendidikan, yang dimana di dalamnya terdapat peserta didik sebagai manusia yang belajar, dan orang tua, guru, sebagai pihak yang membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Yang kedua, psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran di dalamnya terdapat guru, yang dimana guru harus menguasai konsep dan teori psikologi dalam pembelajaran, dan fokus guru yakni tertuju kepada tingkah laku siswa dalam pembelajaran, komunikasi efektif, perkembangan siswa, dan lingkungan belajar. Yang ketiga, psikologi persekolahan. Psikologi persekolahan merupakan ilmu terapan dari psikologi pendidikan yang berfokus kepada sekolah dan bidang-bidang di sekolah, terutama terhadap murid. Dan psikologi persekolahan mengatur dan menata organisasi persekolahan dalam suatu sistem pendidikan. Yang keempat, perkembangan siswa dan proses belajar. Perkembangan siswa dan proses belajar adalah perubahan yang terjadi pada aspek psikis setiap individu untuk menuju ke arah yang lebih sempurna dalam kurun waktu tertentu secara kontinu atau secara berlanjut untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru sepanjang hayatnya. Yang kelima, kelompok-kelompok siswa. Dalam kelompok siswa ini ada beberapa kelompok siswa yang berkebutuhan khusus. Di antaranya, 1. Siswa gifted atau siswa yang berbakat. 2. Ada juga siswa yang sulit dalam belajar. 3. Ada masalah pada mentalnya. Yang keempat, kelainan fisik. Yang kelima, kelainan perilaku. 6. Tunawicara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, siswa dengan penyakit kronis atau AIDS. Kemudian, psikologi pendidikan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik. Yang pertama, psikologi sosial. Kedua, psikologi perkembangan. Ketiga, psikologi gestalt. Yang keempat, psikologi konseling.
Kelima, psikologi kognitif. 6, psikologi manusia. 7, psikologi behavioristik. Yang kedelapan, psikologi konstruktivisme. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.